Hormati para coach atau para WI, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ya. Eh, Iya. yang sama-sama kami banggakan rekan-rekan Lasar dan rekan-rekan pengamat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Oke, Pak Salihan. Mhm. Baik, yang pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kesehatan bagi kita masih dapat melaksanakan kegiatan pada agenda keempat ini. Selanjutnya, rekan-rekan, hari ini kita tiga maaf 2 GP jam 8.00 sampai jam 9.30. Selanjutnya kami percepat saja izin dengan coach dan WI kami Ya, langsung mengarahkan peserta terlebih dahulu untuk kami mengecek atribut Yai dan ya, rekan-rekan silakan. WI. Baik, Silakan. rekan-rekan Lasar dan rekan-rekan pengamat silakan masuk ke breakout room. Kami minta waktu 3 sampai 5 menit untuk para WI. Terima kasih. Breakout roomnya Terima sudah dibuka ya, kasih. rekan-rekan. Silakan masuk ke breakout roomnya sesuai dengan kelompok atau angkatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Manajer. Izin masuk break room ya. Oh, izin izin Coach Tuti. Saya jadikan co-host dulu Coach Tuti. Coach Tuti. Oke, Ya, sebentar Coach Tuti. Minta waktunya Coach Tuti ya. siap. Ngecek atribut dulu 3 menit sampai Mm-mm. 5 menit. Oke. Selanjutnya bagi rekan-rekan Latsar yang masih uh, Baik, sudah masuk semua. Sudah hadir semua. Belina Aroyan, Santi, Arisman, Pak Randy, Tri. Baru 6 ya. Baik, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ketemu lagi kita di pembimbingan RA kedua ini ya. Pembimbingan RA kedua, pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 5 yang tergabung dalam kelompok 4 ya. Oke. Nah, di pembimbingan RA kita yang kedua ini seperti biasa silakan dilaporkan progres dari penulisan RA-nya. Oke, silakan dibuka semua filenya. Nanti langsung paparkan, bukan langsung buka, nanti saya komen langsung dibenerin ya. Oke. Baik, silakan. Siapa duluan? Mulai. Dokter Beldi, sudah siap? Ya, siapa saja? Aroyan. Yang kemarin kita di bimbingan satu kan sudah dapat gagasan core isu, gagasan kreatif ya. Sekarang di RA kedua ini kita pembimbingan pengisian metrik. Silakan. Siapa? Siapa saja silakan. Saya boleh coach.
Buka. Baik, silakan. Ntar coach buka Word-nya dulu. Tadi bukanya PDF. Ya, semuanya dibuka ya filenya. Silakan. Ya, siapa saja silakan dibuka filenya. Oke, Randy. Silakan, Ren. Kelihatan ya coach ya? Ya. Kemarin Randy tentang ini ya, penyimpanan obat ya, Ren ya. Iya, yang kadaluarsa coach sama label penanda. Ya, yang di catatan saya, ya pengelolaan obat expire ya. Iya, coach. Oke, belum kelihatan, belum terbuka ini Ren, masih dia hitam, masih blank, Belum ya coach? belum. Dia masih blank, Ini belum keluar masih? belum. Nah, oke, sudah. Coba langsung ke Oke. matrix saja Ren. Yang kemarin kan sudah ini kan. Iya coach. Mm-mm. Oh ya, kemarin saya minta tolong Royan share ini ya, format RA ya. Oke, jadi kan kalian sudah bisa memulai nulis forma RA-nya, rancangannya ya. Nanti kita ketemu lagi di RA3, mudah-mudahan rancangannya sudah siap semua draftnya ya. Karena nanti kalian akan mempersiapkan juga bahan tayang. Seminar kita tanggal 5 ya. 5 atau 6 kita? Angkatan 5 coach. 5 ya, oke. 6 angkatan 5. Oke, nah Langsung ke kegiatannya matriks ada ya berapa coach? kegiatan Ren? Ceritakan saja Ren, Ada berapa 5. kegiatan? Ada 5 kegiatan. Kegiatannya ada 5. Ada Ya. 5 persiapan, apalagi Ren? Ya, yang pertama ini ada persiapan. Hmm. Terus yang kedua ada pelaksanaan sosialisasi. Yang Mm-mm. ketiga ada pendataan obat expire. Yang Mm-mm. keempat pemisahan dan pembuatan label kode warna. Yang terakhir ada evaluasi. Oke, bagus. Oke, itu tahapan-tahapannya Ren ya. Ya, coach. Oke, coba Ren kita lihat Ren. Eh, nah, yang itu kan ada dua Ren dia, keterkaitan substansi mata pelatihan agenda kedua dan agenda ketiga Randy. Yang Oh, di agenda. Oke, ya. yang Berarti ini di agenda kolom itu. kedua dan ketiga ya? Ya, agenda kedua dan agenda tiga Ren. Oke, Ya. coach. Nah, nanti sebelum akuntabel itu, kamu pakai bahasa Inggris ya, accountable. Iya. Sebelum akuntabel itu, buat dulu Ren. Itu A, agenda kedua. Hmm. Ya, agenda kedua maka bawahnya boleh tanda seperti itu, boleh juga langsung satu satu misalnya akuntabel, ada akuntabel di situ kan. Ya, coach. Ini Randy bikinnya per tahapan ya. Iya, coach. Jadi satu tahapan ada, kalau coba nanti diperhatikan semuanya juga ya. Untuk satu kegiatan itu minimal ada lima mata pelatihan minimal. Jadi kalau Randy kita lihat ada akuntabel, ada loyal, baru dua. Apalagi Ren? Di bawahnya ada Ren. Ada kolaboratif satunya. Kolaboratif satunya, duanya mana Ren? Nah, itu cuma 3. Berarti harus minimal 5 ya, coach? Minimal lima. Kalau bisa tujuhnya lebih bagus Ren. Oke. Ketika kamu melaporkan ke mentor kan, menghadap mentor kan, kamu gimana sikap kamu coba?
sopan, ramah kan? Ya, Coach. Nah, itu cuma nilai orientasi pelayanan itu kan. Iya kan? Ya. Nah, jadi satu misalnya dari A tadi agenda 2 ya Ren ya. Satu berorientasi pelayanan. Nah, kemudian ceritakan ketika kamu proses kamu memasukkan nilai mata pelajaran berorientasi pelayanan itu dalam kegiatan. Ya. Oke, seperti nomor 2, kita ambil nomor 2 misalnya akuntabel. Melakukan pelaporan secara bertanggung jawab. Nah, ini kayaknya itu pertanggungjawaban itu lebih tepat, Ren, ya. Ya, jadi berkaitan gini Ren, saya akan melakukan pelaporan sebagai bentuk kepada OPTD Puskesmas Tanjung Raya terkait kegiatan LASAR sebagai pertanggungjawaban saya, yang merupakan pertanggungjawaban saya sebagai apa gitu ya, sebagai misalnya apa ya, petugas farmasi apa itu, Iya. sebagai kayak gitu ya. Nah, nanti kata pertanggungjawaban Randy tebalkan. Artinya itu satu nilai. Kan ada kalau kalian lihat format yang saya bagi kemarin kan ada rekap nilai kan? Ya. Nah, jadi sudah ada satu nilai untuk akuntabel. Ada kan yang rekapitulasi nilai itu di kegiatan satu misalnya. Itu ya. Nah, itu melaporkan dengan sopan santun kayaknya bukan loyal. Ya. Oke, jadi misalnya yang loyal itu kan ada misalnya menjaga nama baik sesama SN. Gitu kan? Itu kan misalnya dalam menjaga misalnya apa misalnya dalam memberikan laporan saya misalnya menjaga nama baik saya selaku seorang ASN seperti itu kan dengan bersikap apa misalnya gitu kan ya. Iya sih. Berarti Pak, iya. Kalau yang sopan sopan santun bahasa yang benar itu kayaknya lebih kepada ini Ren kepada berorientasi pelayanan ya. Jadi berorientasi pelayanan itu misalnya saat melaporkan hasil, saya melapor kepada mentor, saya akan bersikap ramah gitu ya, sopan santun gitu ya. Nah itu, jadi kata ramah, sopan santun itu kamu tebalkan. Artinya itulah nilai dari berorientasi pelayanan gitu. Ya. Dan Coach, ingat, hmm? untuk keterkaitan ini nih berarti tetap per tiap tahap atau langsung digabung aja? Misalkan per kegiatan jadinya dibuatnya. Oh bisa per kegiatan, tapi kalau kamu per tahapan lebih bagus. Per kegiatan juga bisa, ya, bisa. Gitu ya, Ren ya. Jadi narasinya itu, cara mengaitkannya itu gunakan kata saya akan gitu. Karena kan ini rancangan ini. Ya, Rancangan belum dilaksanakan. Jadi gunakan kata akan. Itu kan kamu melaporkan hasil, misalnya kamu melaporkan rencana aktualisasi kepada mentor misalnya, itu melaporkan rencana ya. Itu kan belum dilangsungkan, maka gunakan kata akan. Nanti di laporan akhir akan itu diganti telah kamu sudah melaksanakan gitu. Oke? Oke, itu ceritanya Randy ya. Untuk yang agenda 3-nya berarti setelah agenda 2, Coach. Kalau misalkan Ya, agenda untuk 2, agenda 2, kemudian B agenda 3. Agenda 3 kegiatan persiapan ini, kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi ini, bukan pelaksanaan kegiatan tambah aktualisasi ya, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Nah, itu berkaitan dengan apakah manajemen ASN, apa smart ASN atau dua-duanya. Kalau menurut Randy berkaitan dengan cuma satu manajemen ASN, ya ceritakan apa kaitannya, ya. Misalnya dengan melakukan persiapan ini, oke, maka akan meningkatkan kompetensi ASN seperti itu kan, gitu ya. Jadi kalau manajemen ASN itu berkaitan dengan oknumnya, tapi kalau smart ASN berkaitan dengan proses pelaksanaannya, ya, proses melaksanakan kegiatan. Oke.
Sama ini coach mau tanya Ya, apalagi? ini Silakan. mau tanya tentang ini judul aktualisasinya. Kan Hmm. udah saya buat singkatan nih coach. Nah, Hmm. singkatannya seperti ini. Cuman masih agak ngeganjel menggunaan kata expired date coach. Apa diganti kata-kata kadaluarsa aja ya? Optimalisasi pengelolaan. Enggak, ini pasti peka itu kepanjangan dari apa itu? Pasti itu optimalisasi pengelolaan sediaan farmasi, peka pelabelan kode warna. Oh, gitu. Oh, jadi pengelolaan kesediaan Sedi farmasi. ya, Pasti kan? ya, Pekanya pelabelan kode kode warna warna. tanda expire date. Mm-mm. Tidak apa-apa sih pakai expire. Cuma Gak di apa, ini aja, di apa di optimalisasinya dibuang saja, Ren. oh berarti pengelolaan langsung ya coach. Mm-mm. Oke. Ya, pasti peka pengelolaan sediaan formasi expired date dan pelabelan kode warna penanda expired date di UPTD Puskesmas Tanjung Raya gitu aja. Ya, Oke, ya coach. ya Soalnya pakai. Mm-mm. soalnya pas di matriks ini saya tuh ada menggunakan kata expired date, ada menggunakan kata kadaluarsa gitu. Jadi Kamu konsisten saja kalau menggunakan kadaluarsa semua gitu. Kalau oke, menggunakan expired date semua gitu. oke. Mm-mm. Ya terserah kalau menggunakan kata kadaluarsa semua nanti ganti semua kata expired date-nya. Ya coach. Kalau misalnya oke, kalau misalnya menggunakan kata expired semua ganti kata kadaluarsanya. Oke, Ya, coach. itu ya Ren. Ya, Ada lagi coach. mau tanyakan Ren? Sama ini coach, sama kan di format yang dikasih Aroyan kemarin tuh kan kertasnya eh Empat. ini apa A4 gitu. Nah, kalau misalkan untuk tabel-tabel seperti ini dia jadinya landscape itu boleh nggak coach? Oh boleh Boleh ya, banget. jadi khusus Iya, tabel gini. Takutnya kan iya, kalau dia potret betul. nggak cukup. Oke, Ya, oke. kayak kayak metrik, kayak tabel jadwal, itu kan bagusnya pakai landscape. Bisa Oke. kan misalnya ngubah dari potret, halaman berikutnya landscape, kembali ke potret lagi kan bisa kan? Ya, Heeh. kemarin saya tuh udah buat juga coach eh, jadwalnya, Coba tapi lihat. seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dibuatnya itu per 1 minggu, Ada coach. sebulan Mbak. Oh, per Udah. 1 minggu. Kalau saran coach, gunakan per tahapan dan buat per hari. Oh, berarti per tanggal hari ya, coach? Ya, jadi misalnya gini, kita Bentar, seminar bentar. tanggal 5 tuh hari apa? Hari Rabu apa Selasa ya? Hari Selasa kalau nggak salah ya. Tanggal 5 itu hari Gak punya kau Selasa. kemarin nggak? Selasa. Artinya kamu mulai Kentut terala kan? ini tanggal 6 kan? Ya, Iya, tanggal 6. Kalau tanggal 6, kamu masuk lagi tanggal berapa itu? masuk lagi tuh Oktober, coach. Oktober ya? Iya, tanggal 8 kalau nggak salah. Loh, oh iya. Diundur kami, coach. Bentar, kalau tanggal 8, artinya kamu berapa lama tuh aktualisasinya? 2 bulan, 2 kurang bulan? lebih. Kok Iya, bisa, kurang Ren? lebih. Soalnya kemarin tuh jadwalnya diundur, coach. Jadinya tuh 40 hari kerja. Oh gitu. Udah nggak apa-apa. Heeh. Nah, nanti dibuat saja sesuai dengan itu, sesuai dengan tanggal itu. Tapi berarti Bisa kok tanggalnya asal tuh jangan kurang dari 30 hari. Kalau LAN itu bisa lebih dari 30, tapi jangan kurang dari 30 hari karena minimalnya 30 hari. oh, berarti kan kalau kalau misalnya coach di jadwal kami 40 hari kerja, tapi Hmm. realisasi aktualisasinya di jadwalnya cuma 30 hari gitu nggak masalah kan coach? Kayaknya Apa langsung harus dipenuhin semua? coba nanti kita hitung sama-sama. Kayak setelah seminar, kayak kemarin setelah seminar itu kita kan kumpul nanti sama seminar 2 angkatan itu. Ya, saya bikin kami sama-sama merumuskan ini. Nah, ini tanggal-tanggal. Nanti saya jelaskan setelah seminar ya. Nah, nanti kan ada apa namanya tuh laporan mingguan. Jadi batas pengumpulan laporan mingguan. Coba saya share screen dulu ya. Oke, saya stop ya coach. Mm-mm.
Nah, kayak ini ya, kayak angkatan ini, angkatan berapa ini? Angkatan 1 dengan 3 angkatan 2 kemarin kan. Jadi mereka mulai tanggal 28 Senin ya, kemarin kan. Ya, Mereka Senin. itu masuknya tanggal 10 gitu, ya, tanggal 10. Jadi kemarin kan ada jadi 5 minggu deh jatuhnya kan, 5 minggu. Nah kami buat saja minggu ke 1 28 sampai 6 Agustus. Ini nanti yang sampai tanggal 6 kan. Nanti yang tanggal 8 9 ini untuk penyusunan laporan, finalisasi laporan. Walaupun laporannya sudah kamu draftnya sudah kamu selesaikan dengan code ya tanggal-tanggal ini gitu. Ya. Jadi kalau saran saya jangan sampai ada jeda yang kosong, Ren ya. Oke, Coach. Oke, gitu. Ya, jangan sampai ada jeda, jangan ada jeda kosong itu. Jadi mulai saja tanggal 6, nanti dibuat kalender jadwalnya itu tanggal 6 sampai dengan tanggal berapa itu? Pokoknya Tanggal. jadwalnya itu dibuatnya itu per tanggal, saya mintanya buat per tanggal ya. Oke, Coach. Oke, ada lagi Randy? Sudah, Coach. Oke, untuk penulisan ini tadi jangan lupa ya mengaitkan tadi gunakan kata saya akan ya. Siap, Coach. Untuk agenda kedua, untuk agenda ketiga enggak usah dinarasikan saja untuk agenda ketiga, ya. Ya, Coach. Nah, tapi untuk agenda kedua itu dibuat menggunakan saya akan untuk agenda kedua. Ya. Kasih, Coach. Oke. Silakan yang berikutnya. Dia saya Coach. Oke, silakan. Terima kasih Coach Angel. Dimunculkan itunya. Untuk isu-isu yang teridentifikasi itu ada 3, media edukasi di ruang sebelum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, mengembangkan pelaksanaan kegiatan olahraga Arisman. Oke. Udah kelihatan belum, Coach? Kemarin kamu ngambil apa, Arisman? Di catatan saya belum ada nih. Nah, pertama saya mohon maaf Coach, karena minggu kemarin saya belum sempat pemaparan dikarenakan sinyal Coach. Gagasan kreatif Ya. Jadi rencananya kamu mengambil apa itu? Coba lihat ke Pemaparan atas kali dulu, Man. ini mulai dari yang awal apa gimana Coach? Yang awal, Man. Kita harus tahu dulu apa isu yang kamu angkat. Identifikasi isunya mana dia? Sebentar. Ya Coach. Identifikasi isu. Oke, itu isunya ya. Terus yang isu terpilihnya? Isu yang terpilih. Ya Coach. Analisis APKL dan USG-nya, Man. Kata kelola administrasi yang belum efektif sebagai faktor keterlambatan. Coba itunya mana, Man? Itu apa namanya tuh? Penyebabnya? Tata kelola administrasi yang belum efektif sebagai faktor keterlambatan. Nah, coba kamu cerita dulu, Man, apa yang terjadi? Situasinya gimana? Arisman. Aris. Pris ya. Riz, kamu cerita dulu, Riz. Dimana kondisi saat ini merasa tenaga pelaksanaan situs belum adanya jadwal tetap serta tidaknya pentingnya olahraga. Kondisi yang diharapkan. Ya, jadi mungkin gangguan sinyal ya atau mati lampu ya. Sering mati lampu katanya di Semende itu ya. Yang kayak gini ya si Randy dan yang lainnya juga ya. Nah, sebenarnya kan terarah dia kan. Ini kegiatan satu ya. Nah, ini sebenarnya ada lagi kegiatan dulu, baru di bawahnya ada tahapan-tahapan. Nah, tahapannya yang kamu buat, misalnya tahapan ini berapa hari, ini kan sehari ini. Kayak ini dua tahapan ini 1 hari, kayak ini 2 hari gitu. Ya. Gitu. Ya.
Ini juga, ini ada berapa nih menyusun modul penilaian objek pajak, 1, 2, ada berapa hari di bawah sini ya. Bimbingan dengan mentor kayak ini Anda ada berapa hari, 1 hari melakukan penyusunan di bawah seperti ini, ya. Oke, itu. Jadi maksud saya dibuat lengkap seperti itu. Jadi tergambar dia. Jadi tidak ada hari yang kosong. Kamu tidak ada hari yang kosong, ya. Artinya semuanya dilakukan melakukan kegiatan habituasi. Oke. Arisman, sudah pulihkah? Christmas itu problemnya 4, kelayakannya benar, Oke, lanjut Arisman. ya kurangnya pasien itu Izin lanjut. untuk isu yang terpilihnya tata kelola laporan berkas Cerita dulu. Maksudnya apa untuk itu yang metode belum, SGT. yang terlambat itu? Sebentar man, Aris, kau cerita dulu isu yang terpilih itu. Maksudnya apa itu? Sesuai apa arahan tadi mentor juga bahwa di sini kadang apa namanya kertas arsip kita masalahnya ada 3, yaitu pertama biasanya masih apa yang kedua ada manual semua gitu Coach. Jadi umpamanya kita mau minta pemberkasan atau apa, nah mesti adanya itu fisik, nggak ada yang apa namanya Terus, oke, penyebabnya apa penyebabnya? yang berbentuk digital Coach. Makanya sama mentor diusulkan untuk Ah, izin Coach. Izin Coach. halo Res, Aku udah ya. lanjut Res. Cak mana ceritanya Res? Oh. Jadi seumpamanya di sini kadang sama atau sekcam, pokoknya mau minta berkas atau buat pelaporan. Nah di sini tuh semuanya masih bersifat fisik gitu Coach. Makanya disarankan sama apa namanya sama mentor selaku sekcam sendiri untuk tata kelola administrasi yang belum efektif sebagai faktor keterlambatan dalam pelaporan berkas. Umpamanya data restra gitu Coach. Tahu data umpamanya kayak kemarin tuh apa namanya yang diminta SK PPATK. Hmm. Terus rencana kamu Nah apa itu Res? masih semuanya bersifat fisik, harus ke kantor dulu, dipoto dulu, baru dikirimkan gitu Coach.
Rencana kamu apa? Nah, makanya di sini sama mentor disaran. Nah, ini untuk membuat dokumen digital, Coach. Coba terus ke bawah, coba terus ke bawah. Nah, stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab individu. Kok kurang kedisiplinan dan tanggung jawab individu? Ketergantungan pada proses manual, letak geografis yang jauh dari kota. Hubungannya apa itu, Res? Nyari berkas dengan lingkungan geografis, Res. Pengelola arsip fisik yang tidak apa itu? Jadi kan, oh, putus ini, Coach. Pengolahan arsip fisik maksudnya tuh, Coach. Letak geografis ini kan jauh dari kota gitu, Gus. Terkadang terkendala untuk pengiriman berkas. Nah, umpamanya di sini udah ada apa namanya arsip digital, maka langsung tinggal buka di situ, Gus. Umpamanya apa hecam atau apa namanya bendahara meminta data, nah kan tinggal buka di apa arsip itu, Gus. Ya, oke, coba apa ke bawah Karena lagi dari apa sini gagasan ke kamu apa gagasan kabupaten kamu? itu sendiri itu 3 jam, Gus. Gagasan kamu apa gagasan kamu? Nah ini, Gus, membuat digitalisasi arsip dokumen, Gus. Untuk yang isu terpilihnya membuat digitalisasi arsip dokumen, Gus. Hmm. Gagasan kreatifnya. Kegiatan kamu apa? Kegiatannya? Untuk kegiatannya di sini ada 4 kegiatan, Gus. Mm-mm. Satu, Persiapan. persiapan, Mm-mm. Terus? pengorganisasian, pelaksanaan, sama evaluasi yang terakhir, Gus. Oke. Ya. Jadi coba ke atas lagi, paling atas, Riz. Jadi kau tuh isunya itu ya, isunya itu belum optimalnya itu tadi belum optimalnya pengelolaan arsip surat. Coba ke atas. Nah, itu Itu ya. saya Heeh. udah coba bikin itunya, Gus, untuk judulnya, Gus. Ya. Optimalisasi tata kelola arsip melalui digitalisasi untuk mengurangi ketergantungan arsip fisik manual, Coach. Heeh. Oke. Ya, nanti gini aja, Riz. Karena kamu putus-putus sinyalnya, nanti malam jam 8 saya telepon kamu ya. Kau siap-siap. Kau cari sinyal yang bagus, nanti malam kita PC, kau buka laptop, langsung nanti Coach, kita siap, ya, Coach. ya, nanti malam jam 8. Kau siap-siap cari yang kira-kira yang sinyalnya kuat, Oke, ya. siap, Coach. Bila perlu kau Siap, manjat Coach. pohon kelapa, bawa laptop di pucuk pohon kelapa ya, biar Siap. dapat sinyal. Gitu, Riz. Iya. Oke, Riz. Pokoknya kalau sebelum jam 8 Pak Dak nelpon kau japri Pak, coach, mana janjimu kan gitu ya. Jam 8 coach telepon ya. Ya, kasihan ya. Kau lah ngomong capek-capek, kami juga dengarnya capek. Iya, ya, jadi agak bingung. Ya, Riz ya. Riz, lanjut kita. Jam 8 Ya, nih, Coach. ya.
Cari tempat Ya, sinyal yang coach. bagus, Rizal. Kau manjat kelapa. Mendak kata kelapa pohon beringin bela sekalian. Pohon beringin yang tinggi gitu ya. Kau bawa laptop ke situ. Oke, Res? Nanti jam 8 lah Pak telepon. Ntar malam. Ya, ya. Yang lain jangan cemburu ya. Nanti kalian cemburu. Aku pilih kasih harus ditelepon. Aku enggak. Enggak ya. Iya. Ya, Oke, lanjutkan. Waalaikumsalam. Oh, Assalamualaikum enggak ada tadi? mohon maaf, coach. Santi, Coach. Ya, oke silakan Santi. Santi juga belum nih. Gimana kabarmu San? Sudah terlihat, Coach? Belum belum Santi. Sudah kelihatan, ya, Coach. Lihat, tapi kau nyiksa coach Santi. Coach ini matanya minus Santi. Minusnya minus 2,75. Jadi nyingok yang kayak gitu. Jadi nyambung-nyambung kayak gitu jadinya. Coach ini aslinya pakai kacamata. Ini karena kalian pakai kacamata. Kalau ngajar klasikal pakai kacamata. Bisa di zoom lagi enggak? Coach, ini kan kemarin aku ganti isu, Coach. Apa ganti isu? Coba Santi di zoom lagi Mulai buat jelasin. 100%. Buat 100%. Zoomnya. Di zoom 100% coba. Udah terbaca saya. Bentar, Coach. Hmm. Lagi. 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 Oke, stop lah udah. Nggak apa-apa udah. Kemarin kan yang ngambil bahan galin itu tidak jadi ya. Iya, Coach, nggak jadi. Jadi aku ganti isu, Coach. Itu apa? Yang mana Aku yang ganti terjadi? yang ini, yang nomor 2, Coach. Sosialisasi kawasan tanpa rokok. Hmm. Jadi isunya itu rendahnya keterlibatan guru dalam mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Marah tidak ke gurunya kalau maco? Apa, Coach? Marah tidak gurunya kalau maco? Kalau dibaconya ini rumusan isu kau, marah tidak gurunya Santi? Eh, Kayaknya tidak sih, Coach. Ini kan hanya untuk pembinaan sama pengawasan baik, Coach. Makanya jangan menggunakan kata rendahnya, belum optimalnya gitu. Jadi nanti Belum. hubungannya dengan guru apa? Nak melibatkan guru maksudnya? Coba cerita dulu. Cerita dulu coba sambil saya sambil minum. Saya dengar lanjut. Silakan Santi cerita. Lanjut Santi. Halo? Lanjut Santi. Oh, berarti tadi buat belum optimalnya, Coach ya. Jangan rendahnya keterlibatan guru. Nah, coba saya cerita dulu. Yang nak kau gawe ke apa coba? Cak mana, Coach? Yang nak kau gawe Nggak ke jelas, apa? Coach. Yang nak Santi gawe kan apa? Halo? Yang lain dengar suara saya? Ian kedengar enggak Ian? Royan? Dengar, Dengar, Coach. coach. Dengar. Yang Santi dengar enggak suara saya Santi? Iya, Coach. Ya, yang akan Santi kerjakan apa? Saya nanti akan melakukan sosialisasi, Coach, ke sekolah. Nah, nanti saya mau buat stiker seperti e-catting, kayak larangan merokok, nanti ditempel di
di gerbang sekolah, di ruang kelas, sama di kantin gitu, Coach. Nanti sama mau buat kayak video edukatif tentang kawasan tanpa rokok gitu, Coach. Hubungannya dengan guru apa? Karena kan isu kamu rendahnya peranan guru. Oke? Oke, atau gini aja deh. Santi sama dengan ntar malam jam 8 kita bertiga ya. Santi sama Arisman juga ya. Ya, biar kita lebih bicara lebih lama, durasi waktunya lebih panjang nanti kalau mau kita berdiskusi ya. Oke ya. Ya, karena untuk kesempatannya yang juga belum, yang lain kan belum dapat kesempatan untuk menunjukkan ya. Pokoknya jam 8 kita video call. Video call kan bisa bertiga kan? Ya. Oke. Santi buka apa? Buka laptopnya. Nah, nanti kita cerita nanti. Ya. Oke, Santi? Oke, Coach. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Ya, Oke. ya, Kau, ya, nggak apa-apa, kau Coach. udah berkeluarga belum? Sudah Oh ya, berkeluarga, mau izin Coach. deh sama suaminya ya. Ini coach sama Iya, yang Coach. telepon ngomong ya. Bapak aku mungkin telepon ini ya. Oke, Iya, Santi ya? Coach. Ya. Karena yang Santi nanti kita akan bicara lebih lanjut. Ya. Karena saya lihat isunya kenapa keterlibatan guru, tapi di kegiatannya tidak ada melibatkan guru gitu tadi. Kalau cuma bikin-bikin stiker, nempel edukasi kan gitu. Ya. Nanti kita rubah redaksinya nanti. Yang jelas tidak apa-apa pakai yang itu, sama dengan Arisman tadi. Lanjutkan saja yang itu. Nah, tugas saya coach itu membenahi cara menarik isunya, rumusan isu dan sebagainya. Ya, ya. Oke, gitu Santi ya. Oke, Coach. Oke. Nggak usah pakai sekolah Igo Santi sama Arisman ntar malam. Nggak usah kamu nak pakai baju putih hitam, pakai itu dasi, nggak usah. Pakai biasa pakai baju bebas lah ya, casual. Iya, kagak Arisman bingung pula bininya malam-malam berdasi ya. Pegawai laki aku nih malam-malam berdasi hitam. Ya, oke. Lanjut next. Siapa? Wina. Belina, Oh, Beli ya. Oke, Belina. Ayo, Belina dulu. Di sini Wina ya. Oke. Ayo, Bel. ya Kak. Belina kemarin mengambil tentang triase di IGD ya. Udah muncul, Coach. Oke, sudah. Oke. Jadi ada apa matriks rancangan aktualisasinya itu ada 5 kegiatan. Yang Hmm. pertama yaitu melakukan koordinasi dengan mentor dan coach dalam persiapan kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya menghubungi mentor untuk konsultasi mengenai isu yang akan Nggak, langsung diangkat. aja, Bel. Kegiatan kedua apa, Bel? Yang Oke, kelapanya biar saya baca. Kegiatan kedua apa? kegiatan. Oke. Kegiatan keduanya membuat video dan poster tentang sistem triase sebagai media sosialisasi kepada tenaga medis di IGD rumah sakit. Yang ketiga yaitu persiapan untuk sosialisasi kepada petugas kesehatan di IGD. Yang keempat, pelaksanaan sosialisasi mengenai sistem triase kepada petugas kesehatan di IGD rumah sakit. Dan yang kelima, evaluasi kegiatan. Oke. Nah, itu Bel. Untuk sosialisasi rencananya kamu gimana? Mau dikumpulkan petugas yang ada di IGD atau gimana? Ya, mau dikumpulkan nanti di ruangan rapat itu, Coach. Jadi nanti aku kasih apa terangkan video triase sama ada poster alur pelayanannya. Mm-mm. Nah, terus video triasenya mau diupload di media sosial enggak? Supaya biar mereka bisa nonton ulang gitu. Ya, boleh, Coach. Nanti ya minta apa di-upload di Instagram ini rumah Ah, sakit boleh, Coach. boleh ya, boleh. Ya. Nah, Mm-mm. kalau begitu, dicoba scroll kegiatan kedua. Kegiatan kedua di tahapan tambah itu, Bel. Nah, tuh kegiatan Pembuatan kedua. video ini ya. Oh ya. Ah, yang kelima lah, yang kelima ya. Yang kelima mengupload video di media sosial gitu ya. Media sosial rumah sakit maksudnya kan? Ya. Ah, Video di-
bedanya persiapan ke kegiatan pertama dengan kedua beda, yang ketiga beda ya. Kalau yang ketiga itu khusus persiapan sebelum sosialisasi. Iya, coach. Jadi kayak apa mempersiapkan ruangannya, terus minta apa namanya memberitahu ke apa ke Hmm. tenaga kesehatannya hari kegiatannya apa kayak gitu. Bila perlu masukkan juga kegiatan ini Bel apa di tahapannya itu membuat surat kayak semacam surat undangan minta tanda tangan Iya, direktur ada coach. gitu. Iya. Atau surat undangan atau apa dari direktur yang mengatakan bahwa akan ada sosialisasi tentang triase Oke. ya. Coach izin cas bentar, coach. Oh ya boleh itu nanti sampai habis tuh kelihatan dari sini. Ya. Karena nanti kan di persiapan itu kan Belina kan mau mempersiapkan tanggalnya dulu kan. Artinya mau merancang tanggal dulu tanggal berapa gitu kan. Jadi nanti biar dapat surat undangan di surat undangan itu tanggalnya pasti. Apa untuk ini apa namanya? Bang. Yang bagian yang ketiga. Ya, Ada ketiga. yang untuk undangan nanti apa minta izin juga ke TU-nya untuk apa kegiatannya gitu. Iya betul. Nah ini kan nanti Iya, nah membuat surat undangan dan form daftar hadir dulu kan belum berisi kan? Form iya, daftar heeh. format daftar hadir kan? Iya, iya coach. Betul. Membuat undangan atau bedakan baik kegiatannya. Oh, Membuat berdua undangan, ya. sosialisasi Oh, empat, oke. keempat membuat form daftar hadir gitu ya. Iya coach. Daftar hadir formnya dulu kan, formatnya dulu. Mm. Oke. Kemudian memberi apa itu Dan memberikan undangan. undangan kepada membuat pertanyaan apa itu nomor 6 itu? Oh ini coach. Jadi Oh gitu. biar ada Iya ya iya. free sama post testnya. Oke. Ya, sebelum sosialisasi ya. Iya, Mm-mm. Nanti di pelaksanaan ada tahapan diawali dengan menyebarkan apa memberikan pretest tadi ya. iya ada coach. Ada pembukaan, pretest ya gitu ya. Penutup pretest. Oke, sip. Dah. Baru sekarang kita lihat itunya Bel, keterkaitannya. Coba yang satu saja, kita ambil yang satu. Ada coach. Nah, sama seperti yang tadi ya Bel ya, buat dulu satu Ya apa tadi? berorientasi pelayanan. Agenda 2, satu berorientasi pelayanan. Mm-mm. Ramah, cekatan, dan solutif. Heeh. Dan Atau dapat gini aja Bel, diandalkan. yang itu dihapus saja Bel. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan dihapus saja. Oh, Biar nggak usah mas. Oke. dihapus. Nah, jadi gitu langsung saja saya akan saat Hmm. melakukan konsultasi dengan mentor, saya akan bersikap ramah dan sopan. Nah, ramah dan sopan Belina dicetak tebal. Hmm. Jadi kan nanti direkap nanti di kegiatan satu sudah ada dua nilai berorientasi pelayanan, yaitu ramah dan sopan yang dicetak tebal itu. Ya. Oh, iya coach. Jadi ini namanya yang tersurat atau bisa juga ada Hmm. yang tersirat yang tidak kita tuliskan nilainya di situ tapi dari narasi kita sudah menggambarkan nilai dari salah satu kelompok nilai ini mata pelajaran ini ya. Oke, Hmm. coba saya akan tadi itu tadi. Ya Coba akan yang bersikap tabel. dari sini ya coach. Ada bukan yang itu, yang di akuntabel Bel, akuntabel. Oh, yang akuntabel. Saya akan mengikuti saran, Hmm. ya kan? Iya ya. Ya, saya akan mengikuti saran terus, dan masukan dari mentor dan coach. Ini gini aja. Maksud kamu kan yang akuntabel ini pada saat konsultasi itu, Konsultasi mengenai isu gitu. iya, isu saya akan
Ini mungkin lebih bagusnya masuk ke nilai harmonis bisa gitu. Karena ada Oh, nilai harmonis kan menghargai apa tadi? Menghargai orang tadi kan ada kan? oh ya coach. Ah, jadi ketika misalnya ketika konsultasi dengan mentor, saya Hmm. akan Oh iya, menghargai, gitu ada enggak situ? iya, iya. Ada menghargai saran dan pendapat dari mentor dan Nah itu kata menghargai, kamu cetak hmm. itu kan? Oke, Nah, itu artinya ada nilai harmonis di situ kan? oke. Ah, oke, jadi kan itu satu nilai harmonis. Ya, oke. Kalau akan akuntabel bisa jadi nanti kan ada akuntabel itu kan Ada tiga. tiga ya. Apa coba? eh, Bertanggung jawab, jujur, disiplin, cermat, dan berintegritas tinggi ya. Berintegritas tinggi, kemudian tidak menyalahgunakan wewenang, kemudian menggunakan harta dan kekayaan apa tadi kekayaan barang milik negara secara efektif efisien ya. Ada ya. Nah, akuntabel yang jujur saja. Jadi saat berkonsul dengan mentor, Bertanggung saya jawab. dengan jujur menceritakan apa yang akan, gitu kan? Ada jujur di situ Hmm. kan? Hmm. Gitu ya. Jadi nanti kata jujurnya Belina cetak tebal gitu. Itu ya. Mm. Atau bisa bertanggung jawab ada juga seperti kayak si itu tadi, kayak si Randy tadi, ya. Jadi misalnya melaporkan kegiatan berkonsultasi dengan mentor ini merupakan bentuk pertanggungjawaban saya selaku dokter di ruang IGD, gitu. Seperti itu kan? Gitu ya, seperti itu. Nanti kata pertanggungjawaban dicetak tebal, gitu. Yang bertanggung jawab Ya, itu. kalau agenda ketiga sudah dirumuskan belum, Bel? Agenda ketiga. Agenda ketiga belum coach, tadi baru Belum. lihat yang Nanti Randy kalau tadi jadi kegiatan satu kayaknya cuma satu manajemen ASN saja deh. ya ada sih, cuman aku tulis manajemen ASN kayak gitu aja coach. Nanti ditambah narasinya saja. Ya belum narasinya tadi coach. Jadi narasinya itu misalnya gini, Ben, misalnya kegiatan konsultasi dengan mentor ini, kan akan dapat meningkatkan apa misalnya kapabilitas saya sebagai seorang ASN. Nah, itu aja, ada Bapak. Itu aja misalnya, ya isinya itu. Karena kalau kita berbicara tentang manajemen ASN, kita berbicara tentang oknumnya kan, tentang orangnya. Nah, tapi kalau pembuatan video, membuat poster, Smart Smart. ASN itu ya. Ya, Nanti coach. kamu ceritakan dalam pembuatan video dan poster ini sebagai seorang ASN, saya menunjukkan misalnya apa tadi? Apa tadi kan? Kecakapan digital saya. Nah, itu tadi. Atau misalnya Hmm. pembuatan video dan poster ini dengan memanfaatkan teknologi informasi gitu ya, teknologi informasi. Oke, sebagai perwujudan sebagai apa ya? Perwujudan sebagai aktualisasi diri saya sebagai seorang ASN yang smart misalnya. Nah, atau ya gitu ya. Kira-kira seperti Hmm. itulah kalimat-kalimatnya. Ya. Ya, Nah, ya kalau coach. sosialisasi kayaknya bisa dua itu. Bisa smart ASN, bisa manajemen ASN kan? Oh iya ya. Oh berarti Karena bisa pada dua-duanya ya coach. ya artinya Oh. pada saat Bella sosialisasi menunjukkan kompetensi atau bagaimana Bella sebagai ASN kan? Misalnya dengan Hmm. menggunakan bahasa yang lugas, apa seperti itu kan? Kemudian untuk smart Hmm. ASN-nya pada sosialisasi menggunakan Video perangkat-perangkat tadi. digital kan, Oh iya. LCD itu kan ya, ya kan Hmm. pakai LCD kan, Iya pakai iya. LCD memutar video itu kan perlu kecakapan digital itu kan. Oke, gitu ya Bel ya. Iya coach. Nah, untuk visi misinya misalnya tadi lupa tanya Randy. Randy dengan Bella gimana visi misinya? Visi misinya visi misi kepala daerah ya. Visi misi rumah sakit coach. Visi misi rumah sakit ya. Coba nanti Iya. ngobrol-ngobrol dulu, tanya dengan Hmm. direktur atau mentornya. Hmm. Habis itu, kayaknya sekarang ini kan semuanya merujuk ke visi misi kepala daerah. Nanti unit Hmm. kerja itu dia menjalankan misi yang mana gitu. Oh iya iya, coach. Hmm. Itu dia. Ya. Nah, kalau di tempat di mana-mana termasuk di Lubuk Linggau semuanya menggunakan visi misi kepala daerah. Ya. Kepala daerah ya. Tapi untuk penguatan nilai, nah penguatan nilai itu ini Bel, benar, itu kan nilai ceria di kamu kan. Nah, Hmm. bisa saja kegiatan satu itu tidak semua dari bagian ceria itu, Bel. Iya Mungkin benar coach. kegiatan satu mungkin yang C-nya saja, mungkin atau C dengan E Hmm. saja gitu kan. Hmm. 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 Ceria itu kan Hmm. cepat apa tuh cekatan ya, Pak?
Ceria itu Eh, apa? apa kepanjangannya? Cekatan apa tuh? Ada kan? Ceria itu, ceria itu ceria, efisien, ramah, inovatif, dan aman. Nah, misalnya Hmm. efisien, misalnya apa inovatif apa-apa gitu ya. Jadi Iya, tidak iya. tidak harus semuanya. Nanti bingung juga Bella ya. Nanti kelihatan Mm-mm. seperti dibuat-buat kalau itu ya. Dia yang Iya. mengalir saja, yang alami. Artinya oh untuk kegiatan satu ini dia hanya menguatkan nilai 3 nilai misalnya, atau 2 nilai atau hanya menguatkan 1 nilai gitu ya. Nah, baru Hmm. dikasih narasi di mana letak penguatannya. Narasinya singkat-singkat saja seperti yang tadi, seperti yang manajemen dan SMAS yang tadi. Ya, Iya, Coach. oke, oke. Ada pertanyaan? Eh, Coach, ini yang apa inovasi untuk yang didapatnya boleh Open 3 IGD, Coach. Form. Oh, bukan. Sebelumnya Kak Bella cerita kemarin belum ada form ya? Udah ada dok formnya itu. Udah ada coach formnya tuh. Cuman pengisiannya mereka itu yang belum maksimal. Oh gitu. Oke, Iya. artinya nanti pada saat sosialisasi Belina tidak mengubah form ya? Enggak, ya Enggak tetap ya, form. artinya tidak ada penambahan. Maksud saya kalau ada mengubah nanti judulnya ditambah form apa gitu. Mm-mm. Oke. Hmm, nanti pengisian formnya manual ya? Iya, manual coach kemarin udah ditanya kan yang Hmm. di digitalnya itu di dia nggak ada, dia cuma hanya nentukan kayak gawat, darurat, kayak gitu aja, Oh, nggak ada khusus formnya itu. Dan minta kan bisa nggak kalau misalnya dari pihak ketiga itu menambahkan form itu kayak gitu. Terus kata mereka dari kami belum ada, boleh diisi form aja untuk saran katanya kayak gitu. Jadi memang oh dari gitu. aplikasi mereka belum. Iya, Iya, kalau memang dia tidak mengizinkan ya sudah nggak usah kan? iya, iya Ya, Kak. dan artinya gini aja nanti akan nanti kan di laporan nanti kan saya kasih format laporan setelah seminar ya. Di Mm. laporan itu ada rencana tindak lanjut. Artinya nanti dimasukkan rencana tindak lanjut saja bahwa Oh rencana ke iya benar. depannya rencana ke Iya, iya, depannya iya. untuk ke depannya mungkin setahun kemudian apa ya apa 2 tahun kemudian rencananya akan form ini akan didigitalkan gitu. Ya. Iya, iya Ah, benar Coach. oke, nggak apa-apa dimasukkan yang itu aja manual. Coba sebentar, sebentar. Judulnya tadi coba lihat lagi, Bel. eh Kegiatan pengisian form, optimasi pengisian form. Oke deh, kalau gitu ya, nggak apa-apa, silakan. Hmm. Oke, ya nanti Oke. lanjutkan dengan ini ya, dengan ini. Nah, jadi mulai hari ini udah bisa kalian buat apa draft rancangannya ya. Mm-mm. Ah, Mm-mm. Baik, Coach. udah buat draft rancangannya. Oke, ada lagi pertanyaan Belina? Nah, nggak ada kok, cuman tadi yang apa jadwal masih yang buatnya per minggu. Nanti dirubah saja per hari. Nanti diubah. Ya, oke coach. Jadi bisa saja 1 hari 2 tahapan kamu lakukan gitu ya. Atau 1 tahapan bisa lebih dari 1 hari gitu. Mm, baik Ya. coach. Oke, lanjut kita. Terima kasih coach. Oh, Wina tadi janjinya ya. Win. Ukurannya sudah pas, Coach. Oke, sebentar Win. Kemarin saya lihat di catatan saya. Wina ini mana ngambil apa ya Wina ya? Oh ini ya, JIGB itu ya. Iya, tapi saya ganti judul, Coach. Kenapa ganti judul? Itu ini aktualisasi bukan baju kita ganti. Tapi yang ini mantap ya. Takut Iya, kakek kau H-1 nak seminar ganti lagi. enggak, Coach. Ini yang fix. Fixnya ini. Oke. Kau ganti apa? Gantinya, Oh, Bapeda, Expedia. Oh, oh itu judulnya. Scan scan Bapeda itu ya? Bukan. ya itu inovasinya, Coach. Kalau judulnya, penggunaan QR Code dalam mengakses dokumen perencanaan pada scan Bapedia di Bapeda Kabupaten Marini. Oh, jadi scan Bapeda ini belum ada kan? Yang Belum memang. ada, Coach. Oh, Saya yang buat. mm-mm.
Oke, nanti judulnya apa judulnya? Masih bingung coach kalau judulnya. Karena ini kan yang baru itu scan Bapedianya sama QR code itu belum pernah dibuat. Nah, jadi yang dimunculin di judul itu belum tahu coach. Apakah dua-duanya itu disebut di judul? Kayaknya yang apa yang QR code-nya itu dimasukkan di kegiatan saja atau Oke. tersirat saja ya. Iya. Jadi lebih bagusnya scan Bapedia itu ya. Oke, coach. Ya, ya, nggak ada kepanjangannya ya itu. Nggak ada coach. Bukan Oke, singkatan, jadi memang bukan Bapeda singkatan ya. Encyclopedia. Jadi scan Bapedia langsung saja scan Bapedia di tadi kan di Bapeda ya, dak? Ya. Iya. Penggunaan scan Bappedia ya, coach? Enggak langsung aja. Kertas, Bapedia ensiklopedia, Bapeda ensiklopedia. Tentu e-katalog, ensiklopedia perencanaan. Bagus ini deskripsi inovasinya. Nanti digambarkan di rancangan ya. Yang di gagasan kreatif itu kan ada kan di bagian itu ya. Ya. Oke, jadi bisa jadi judulnya itu saya masih bingung juga ya, Pak. Inovasi di dalam bentuk e-katalog, ensiklopedia perencanaan. Scanbapedia dalam mengakses itu kira-kira, ya kan? Ya, dalam mengakses dokumen perencanaan. Scanbapedia itu Scanbapedia atau untuk mengakses itu dalam mengakses bagusnya. Gitu aja ya. Ya, jadi Scanbapedia untuk atau ini kamu jadikan judul aja deh. Scanbapedia untuk mengakses dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui QR code di Bapeda Kabupaten Muara Enim gitu. Iya kan? Iya. Oke, lah kegiatannya ada berapa, Win? Kegiatannya ada 5, coach. Oke, dari koordinasi, mengumpulkan data, membuat QR code, melakukan sosialisasi. Oke. Sosialisasinya ke OPD ya? Iya, coach, di OPD. Ke OPD. Oke. Oke, tahapannya? Oke, persiapkan. Oke. Coba tahapan yang ke ini coba. Tahapan yang ke saya mau ke evaluasi apa tahapannya evaluasi. Melakukan evaluasi dan pelaporan melakukan penggunaan menyiapkan format evaluasi membentuk melalui. Oh itu evaluasi ke itu ya ke Google Form-nya ke usernya ya yang pemakai untuk scan BPD tadi ya. Iya, coach. Ke PD-nya ya. Jadi OPD aja, coach. Jadi ditambah lagi kegiatan setelah kamu itu ada nggak kamu melakukan analisis atau apalah gitu hasil dari ini hasil dari kuesioner. Nanti bentuk kan nanti bentuk Google Form-nya kayak paling nanti yang menggunakan salah setuju atau gimana? Atau yang terbuka yang mereka nulis jawabannya. Yang nulis sendiri, coach. Oh, nulis sendiri. Nah, ya nanti ada penggambarannya ya di ini. Jadi bisa jadi kamu kayaknya menganalisis saja deh, menganalisis hasil kuesioner kan? Oke. Nanti tuh digabung, coach, maksudnya. Ada yang kayak di bagian kritik dan saran itu nulis sendiri, tapi ada kayak pertanyaan juga. Ya, maksudnya supaya nanti Wina bisa ada analisisnya misalnya misalnya dari berapa orang responden itu berapa persen yang merasa terbantu gitu. Nanti kan gitu kan maksudnya kan berapa persen yang merasa bahwa ini memudahkan, berapa persen yang mengatakan bahwa ini apa tidak sulit atau memerlukan apa gitu. Ya? Iya, coach. Oke, satu lagi
nanti dievaluasi, ini termasuk yang Belina tadi ya, termasuk yang Belina tadi ya. Coba nanti kamu meminta video testimoni dari user. Kalau Belina tadi minta video testimoni dari dari yang ikut sosialisasi, sampelnya saja, ya. Kalau Wina mungkin sekitar 2 atau 3 OPD. Ya siapa saja yang pemakaian di situ kan usernya di situ. Kalau Belina dari peserta sosialisasi itulah para petugas itu. Nanti Belina minta bikin video 1 atau 2 dari peserta itu nanti. Ya. Karena nanti laporan selain berbentuk dokumen, nanti laporan juga akan berbentuk video. Ya. Nanti di laporan akhir nanti ada bentuk video juga, video laporan aktualisasi. Nah, gitu. Jadi kalau nanti pada saat menjelaskan tentang kegiatan kelima di video itu nanti ditampilkan potongan ini aja setengah menit saja, 1 orang setengah menit saja jadi. Kalau 3 orang kan cuma 1,5 menit kan. Potongan dari testimoni dari target kita, sasaran kita. Kayak Wina kan dari mana misalnya OPD Dinkes misalnya. Nah, nanti atau Belina misalnya dari petugas siapa, ibu ini atau bapak ini, ya. Oke. Oke, gitu ya. Coach, untuk yang menganalisis hasil kuesioner tadi itu dimasukin nggak ke dalam yang ini Coach, hasil kegiatan ini? Itu sudah ada hasil kuesioner evaluasi. Oh, masukin di sini aja. Jangan Iya. Itulah berkas. hasil kuesioner evaluasi itu kan didapatkan setelah kamu analisis kan, setelah kamu buat kayak presentasi atau apa gitu kan. Ya berarti dimasukin juga ke ininya ya Coach, ke PDF ini, digabung di sini. Oh, banyak untuk Di eviden PDF dokumen. di rancangannya Coach. Di rancangan ya. Ya maksudnya di dokumen kan nanti kan draftnya itu seluruh isinya. Nah, hasil kuesionernya itu dimasukin di situ juga Coach. Oh, kalau kuesionernya iya Hasil jadikan lampiran kalau untuk laporan akhir nanti. Oke. Kan kalau Google Form kan bisa bisa dijadikan Excel kan? Iya. Ya itu aja yang kamu print nanti yang hasil itu. Itu evidennya hasil kuesioner evaluasi, evidennya nanti ya tadi yang berbentuk Google di Excel itu Win. Iya Coach. Itu ya. Oke. Terus untuk kita langsung saja yang kelima saja Win, apa Win? Akuntabel, apalagi kompeten ya? Cuma 2 ya Win? Ada 3. 5 Coach. Akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Oke, coba kita lihat yang satu saja. Saya lihat contoh. Nanti Wina bisa menyesuaikannya. Nanti ditambah agenda ketiga ya Wina ya. Iya. Penulis menyiapkan. Akan. Jangan lupa semuanya pakai kata akan ya. Penulis akan. Karena ini kan rencana kan. Iya. Kalau saya sebagai bentuk tanggung jawab. Oke. Ini sebenarnya bisa ini Win, bukan hanya tanggung jawab, bisa ada lebih dari 1 nilai akuntabel ini kan. Selain itu, misalnya dalam penyiapan evaluasi, penulis akan mungkin dalam menganalisis bisa juga nanti kan. Artinya ketika menganalisis, kamu jujur gitu. Datanya tidak direkayasa gitu. Akan ada nilai jujur di situ kan. Gitu. Ya kan? Oke, misalnya kelanjutan dari situ, misalnya pada saat melakukan analisis hasil kuesioner, saya akan, gitu kan, saya akan menuliskan apa adanya. Tidak ada yang akan saya rekayasa data tersebut. Nah, kamu tuliskan apa adanya, jujur artinya kan, sudah 2 nilai di situ akuntabelnya. Ya. Iya, Pak. Kemudian kata kamu ada melaporkan kegiatan mentor, adanya orientasi pelayanan di situ. Pada saat melapor dengan mentor, gimana sikap kamu? Ya kan? Nah, begitu juga nilai jujur terjadi juga di melaporkan hasil dengan mentor. Jadi hasil yang kamu dapat dari kegiatan organisasi itu kamu laporkan dengan mentor jujur apa adanya. Tidak ada yang kamu tutup-tutupi. Atau ganti saja jangan jujur, transparan gitu. Ya, dalam memberikan adalah melaporkan hasil kegiatan kepada mentor, saya akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan tidak ada yang saya tutup-tutupi. Nah, artinya ada nilai transparan di situ kan, ada 3 itu kan, tidak ada yang tutup-tutupi tadi kan, kemudian kejelasan itu, ya. Oke.
Oke, sebentar. Saya tanya ke Beli. Pengisian form itu ada SOP-nya, ada Belina? Ada, Coach. Nah, artinya gini, Bel. Pada saat kamu membuat video tentang pengisian OP didasarkan pada SOP. Artinya di situ ada nilai akuntabel, ya. Kalau kita bekerja sesuai dengan SOP kan ada nilai akuntabel di situ kan. Nah, yaitu nilai jujur, ya. Oke. Baik, Coach. Oke. Lanjut Wina ya. Jadi gitu Wina ya. Nah, jadi itu. Jadi ini sebenarnya bisa nambah nilai berorientasi pelayanan ada di sini nih Wina ya. Oke. Nanti gitu. Pokoknya semuanya gitu. Tambah kata akan. Kemudian ini Wina sudah benar nih dicetak tebal tanggung jawab artinya satu nilai gitu kan. Oke, di bawah lagi apa coba kompeten. Apa yang kamu cetak tebal? Kualitas terbaik. Satu nilai juga gitu. Penulis akan juga apa sih? Oke. Oke, yang melakukan ini nilai apa tadi kualitas terbaik tadi? Kompeten ya? Bekerja dengan kualitas terbaik ya? Kompeten. Kompeten ya. Oke. Mungkin dalam berorientasi pelayanan ada juga melakukan perbaikan ya. Nilai ada yang melakukan perbaikan. Kan ada kan melakukan perbaikan tidak henti kan? Misalnya gini, pada saat melaporkan ke kegiatan, ada saran-saran dari mentor, kamu ikuti, Wina kerjakan sarannya gitu ya. Itu kan ada nilai melakukan perbaikan itu kan tidak henti kan? Nah gitu. Ya? Iya. Oke. Ya. Dan memang nilai inovasinya ada semua nih kayaknya di setiap kegiatan ya. Termasuk tadi membuat Ya, ini ada. tadi kan. Ya. Oke. Oke, gitu saja Wina. Nanti untuk Wina sudah tanya-tanya ke di sana di Bapeda. Visi misinya merujuk ke visi misi kepala daerah enggak? Iya, Coach. Ini sudah dibuat. Sudah ya? Ya. Itu. Kayaknya semua OPD gitu ya Win ya. Tapi nanti cerita tanya-tanya dengan orang kantornya ya. Iya. Kayaknya semua OPD juga merujuk. Nanti Bapeda menjalankan misi yang keberapa? Nomor 5, Coach. Nah, itu yang maksudnya tadi, misi yang kelima gitu ya. Kan ada berapa misi kan dari Bupati itu kan? Oke. Oke. Oke, gitu aja Win ya. Bentar Win. Untuk narasinya mana Win? Yang keterkaitan dengan misi-misinya. Belum di ini kan ya? Cuma buat gini, Coach. Oh enggak, ada ininya, ada narasinya Win. Misalnya gini ya. Kegiatan pertama kamu, misalnya kegiatan kamu membuat itu, oke, itu mendukung misi Bupati atau visi Bupati yang mana? Misalnya, ini kan ini bangkit rakyat maju dan berkelanjutan. Apakah mendukung rakyat sejahtera? Apakah mendukung maju dan berkelanjutan? Kalau saya lebih kayaknya kegiatan kamu tuh mendukung maju dan berkelanjutan kayaknya ya. Untuk menjadikan Mara ini maju dan berkelanjutan kan? Iya, Kan? Coach. Jadi bisa jadi misalnya di kegiatan kamu pada saat kamu sosialisasi, nah kegiatan misalnya sosialisasi ini kepada UPD ini akan mendukung misalnya misi Bupati maju dan berkelanjutan misalnya karena dengan adanya ini diharapkan gitu kan, oke, mempermudah OPD dalam mengakses ini dan yang diharapkan nanti akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Muara Enim seperti itu. Kira-kira seperti itu kalimatnya ya. Ya, Coach. Oke. Kalau nilai-nilainya nilai-nilai Bapeda kan kamu ambil apa nilai-nilai dari Bupati juga? Bapeda, Coach. Bapeda punya nilai ya? Ada. Oke, bagus. Nah, jadi diambil saja yang sama seperti saran-saran dengan Belina tadi. Apakah semuanya atau sebagian dari nilai-nilai yang ada di Bapeda itu yang dikuatkan oleh kegiatan, ya? Kalau di sini tergantung kegiatannya, Coach, yang diambil nilai-nilainya. Maksudnya? Misalnya kegiatan melakukan evaluasi dan pelaporan, berarti nilai yang mendukung saja, Coach. Iya itu maksud saya. Yang dikuatkan saja kan? Ya, sudah seperti itu, Coach. Oh, sudah ya, bagus kalau sudah seperti itu. Oke. Oke, gitu aja ya. Ada pertanyaan, Wina? Untuk penjadwalan sudah dibuat, tapi masih begini. Oh iya, masih nanti doa saja per ini ya.
per hari. Iya. Ya, biar lebih jelas kelihatannya kegiatannya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Siapa Terima kasih, lagi? Coach. Oke, Win. Tri, gimana Tri? Izin Coach, boleh saya Coach? Oke, Tri, gimana Tri? Tri, Mega, Alda ya. Terakhir Royan. Royan penutup saja Royan. Kalau habis waktu kau udah jadi kau. Siap, Coach. Oke. Izin Coach, apa sudah terlihat? Eh, sudah Tri ambil tentang pemanfaatan melalui apa itu? Pembuatan aplikasi Coach. Baiklah, saya akan menjelaskan matris kegiatan rancangan aktualisasi yang akan saya kerjakan. Pertama, yaitu kegiatan melaksanakan persiapan melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan aktualisasi. Yang kedua, melakukan diskusi dengan mentor mengenai rancangan aplikasi arsip surat. Outputnya, lembar konsultasi mentor, layout aplikasi arsip surat. Keterkaitan substansi mata pelatihan ada 5, yaitu berorientasi pelayanan. Mau ini dijelaskan? Nggak usah. Coba saya langsung saja, saya kegiatannya saja itu Tri. Persiapan, yang kedua apa Tri? Persiapan yang kedua, menelusuri referensi tentang cara pembuatan aplikasi arsip surat. Tahapan kegiatannya. Langsung yang ketiga coba, biar saya baca aja tahapannya. Yang ketiga, membuat aplikasi arsip surat. Yang keempat, pelaksanaan pencatatan arsip menggunakan aplikasi arsip surat. Yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi. Oke. Kayaknya sudah memberikan saran kepada mentor. Nah, nanti sama seperti yang tadi, boleh juga untuk evaluasinya meminta testimoni ya, video testimoni, video pernyataan dari mentor ya. Oke. Untuk evidence Coach. Ya, untuk di tahapannya Tri. Di tahapan. Ya, boleh masukkan di tahapannya itu, bisa saja masuk itu. Ya. Oke. Video testimoni pernyataan. Ini nanti rencananya tadi itu nanti yang akan mau menggunakan itu siapa itu? Admin yang ada di Kasubag Umum. Oh, adminnya ya? Iya, penggunanya nanti harus login, ada akun. Nanti juga minta video testimoni dari pengguna itu ya? Jadi video testimoni dari pengguna itu yang akan menggunakan aplikasi tersebut, ya. Oke, Tri. Sekarang kita langsung saja ke visi misinya, ngambil ke Bupati ya, betul. Nilai mana? Nilai dari instansi, dari pemerintah Kabupaten Muara atau nilai dari unit kerja kamu? Nilai dari unit kerja, ada profesionalisme, disiplin, teladanan, komitmen. Gitu. Ya, oke. Nanti lihat Tri, dia menguatkan nilai yang mana ya. Oke, coba stop sampai saja dulu. 4. Oke, kita lihat berorientasi pelayanan. Ramah jangan itu dapat diandalkan. Saya akan tambahkan semua nanti ya Tri ya. Saya akan melakukan kegiatan pencatatan pengguna aplikasi ini dengan ramah. Kok mencatat dengan ramah? Maksudnya kamu sapa dulu aplikasi. Halo aplikasi. Apa kabar gitu ya? Iya. Jadi dengan cekatan aja, ramanya dihapus. Dengan cekatan. Iya. Cekatan dan solutif. Nah, nanti kata cekatan dan solutif kamu tebalkan.
Nah, dicatat tebal cekatan solutif itu artinya dua nilai kan? Nah, ya nggak? Iya. Kalau Rama dengan aplikasi bingung, dikira uang apa pula, ngapo Tri ini katanya. Nak begawe disapa dulu, halo laptop, apa kabar laptop? Izin saya pakai laptop ya, gitu ya. Iya, makanya dibuang saja. Kalau cekatan pas, artinya ketika kerja cekatan, gitu ya, set 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 set, nah itu cekatan itu kan. Nah, solutif ya, memberikan solusi. Oke. Menggunakan bahan negara saya akan menggunakan komunikasi kantor untuk menyelesaikan aplikasi. Oke. Oke, saya akan menggunakan komputer di kantor pakai kata ini dah, secara efektif dan efisien saja, dengan efektif dan efisien gitu aja, ya, untuk Daftar menjalankan aplikasi. Oh ya ada di bawahnya itu ada tuh. Saya nggak baca. Nah, efektif efisiennya kamu kamu ini Tri, kamu tebalkan ya. Nah, itu cara menghitung nilainya nanti kan ada. Oke. Oke, gitu ya. Nanti yang lain silakan direvisi sendiri, ya. Oke, ada pertanyaan, Tri. Pak, kalau judul aplikasinya tuh masih bingung, Pak. Kalau sudah siap, apa? Belum juga, Pak. Baru ini, Sirip, Pak. aplikasi sirip, kasunalar, aplikasi Tidak tahu apa ini, Pak. Aplikasi sirip, Pak. Bingung, Pak, judulnya, Pak. Apa biar aplikasi arsip surat, Pak? Oke, sirip aja deh bagus ya. Sirip, sirip di apa tadi? Ya, gitu. Ya, sirip di mana, Tri? Di bidang kasubag umum. Pol PP ya? Ya, Pol PP ya. Bukan, Dinas Tanaman Pangan, Pak. Oh, di pangan. Oke. Nah, kalau ada hubungan dengan pangan-pangan ada enggak? Siapa misalnya kan? Oke, misalnya si apa misalnya ya? Ada hubungannya dengan pangan-pangan lah biar menarik ya. Ya, oke. Atau si asik gitu. Ya, aplikasi, arsip, surat masuk, surat keluar. Ya, oke gitu aja. Pokoknya dicari dulu, Tri ya. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada langsung kita oh ini jadwalnya ya. Pak, izin tanya, kalau jadwalnya tuh dimulai dari hari apa, Pak? Ini? Tanggal 6. 6. Kita seminar tanggal berapa? Tanggal 5. Nah, tanggal 6 artinya ya. 6. Tanggal akhirnya tanggal 11 atau tanggal berapa, Pak? 11. Tanggal berapa kamu masuk? Masuk tanggal berapa? Klasikal. Klasikal kemarin diundur, Pak. Jadi Oktober. Oktober ya. Tanggal berapa Oktober itu? 8 Oktober kalau nggak salah, Pak. Oh, ya sudah. Tanggal 8 itu hari apa ya? Artinya diatur saja oleh Tri. Nanti sisakan misalnya berapa hari untuk penulisan laporan saja kalau seandainya itu ya. Sama yang kayak contoh saya tadi. Oke? Kalau hari Sabtu Minggunya dibikin juga atau? Kamu kerja di hari Sabtu Minggu? Ya. Kalau kau kerja masukkan. Kalau kau libur 5 hari kerja 5 hari cuma Senin sampai Jumat. Iya. Sampai jenguk juga ada tanggal merah tanggal itu di tanggal-tanggal itu ya. Kalau ada tanggal merah dikasih kode tanggal merah libur kan? Oke. Oke. Lanjut kita, yuk. Masih Alda. Yuk, yuk Tri. Alda Mega ya, belum ya? Siapa dulu? Alda atau Mega dulu? Silakan. Ya, izin Scott. Oke, silakan Mega.
Yang kemarin merubah kok ya. Yang Kenapa isi. berubah lagi? Yuk. Soalnya kan kemarin tuh untuk datanya susah. Soalnya di bidangnya beda bidang. Nah, kau bidang apa? Kemarin kan nanya ke Subak, katanya mungkin ditaruh ke trans, Pak. Oh, keteran. Tapi belum tahu kalau Kabitnya ke siapa kabitnya? Aroyan kabitnya ya? Bukan. bukan. Kabit itu kan kepala bidang tuh, kepala RN bidang tuh. Oke. Oke, jadi kamu ambil apa, Mega? Ambil ini kok apa ya lupa. Habis ini jangan berubah lagi. Kita lah dekat nak seminar, kayak rancangan belum siap. Iya, bingung soalnya kan kemarin mau konsul ke mentor. Mentornya nih selalu DL. Jadi hari ini ngejar lagi. Konsul itu kan ndak harus ini loh, ndak harus tatap muka. Olehnya agak aku itu GG. kabaknya nih lah agak serius kok. Jadi agak segan kalau ngechat. Oh, kira agak IG gitu. Apa dengan Pak berani kok ngechat? Oke, yalah, apa-apa. Tapi dipasti-pastikan Nian ya. Kaki takutnya Iya. kaki begitu ketemu mentor besok, misalnya kata mentornya, oh jangan yang ini, ganti yang lain, laporkan dengan Nah, coach. iya itu aku Nah tuh itu takut. Nah, ya, takutnya itu laporan dari besar. situ lah. Hari ini kan agak situ. Jadi ngejar kalau mungkin hari ini ada Oh iya, mentor. nah, kau kejar lah ya. Agak cepet Iya, dikit larinya itu, ngejarnya itu. Ya, iya Kak. oke. Jadi cak mana? Kau nak melapor ke yang perubahan, apa nak nunggu dari mentor dulu? Kaget wae kok nunggu nunggu mas. Bingung kaki aku ngelapor ya ini berubah lagi. Iya, ya udah, langsung saja Alda kalau cak itu. Agak di japri coach ya, kalau misalnya apa hasil kau dengan mentor ya. Ya, Mm-mm. kasih kot ya. Oke, Alda gimana dah? Ini Boleh Kak, Pak, sebentar Kak. Pak ingat penyanyi zaman Pak Mudo dulu ada Alda Risma. Lagunya Aku Tak Biasa lagunya. Almarhum udah meninggal tapi dia. Eda, habis ini sudah kita ya. Habis Alda sudah kita kan? Sudah. Alda, dirimu menyiksa diriku dah. Tes tes ada suara enggak Coach? Iya, dirimu sudah tahu bahwa diriku matanya minus. Iya, lagi dah, zoom ke lagi dah. Oke, udah. Lanjut. Kemarin Alda ngambil tentang apa tadi kemarin? Form anu ya? Ya tentang form gitu Coach. Hmm. Kegiatannya ada Ini berapa kegiatan dah? ada 4 Coach. 4. Yang pertama melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Tahapannya? Tahapannya menentukan jadwal konsultasi dengan mentor. Jadi berapa hari kau nak menentukan jadwal itu? Sehari. Oh, sorry. Jadi dari pagi, oh ya lama kau nyentuh ke jadwal. Dari pagi sampai malam, sehari yo. Pak, cak mana kalau ngadap jam sekian? Oh, aku sibuk. Jam sekian lewat sedikit, masih sibuk. Jam sekian terus akhirnya. Oke. Oke. Terus silakan konsultasi dengan Melakukan mentor. konsultasi. Terus meminta izin atau persetujuan terkait rancangan kegiatan aktualisasi. Hmm. Yang kedua, mengidentifikasi jenis pajak yang rutin dilaporkan. Ini dia dokumen SPJ.
dan bukti pembayaran tahun berjalan. Oke. Berapa tahapan itu? Empat. Oke. Terus yang ketiga menyusun template form rekap data pajak manual. Mengalis kebutuhan data pajak. Terus merancang struktur form dalam format Excel. Terus memasukkan kolom-kolom yang sesuai dengan ketentuan DJP, ketentuan sistem. Terus menguji cobakan form dengan data transaksi sebelumnya. Terus yang ketiga, menghitung nominal pajak sesuai tarif. Tahapannya mengidentifikasi dasar pengenaan pajak dari dokumen transaksi, menghitung nominal pajak berdasarkan tarif yang berlaku, termasuk PPh 21, 22, 23 sama PPN. Terus membandingkan hasil hitung manual dengan bukti potong atau setor sebelumnya. Terus mencatat hasil hitungan pajak dalam form rekap manual. Kegiatan keempat, sosialisasi kepada bendahara atau staf keuangan. Tahapannya menyiapkan materi sosialisasi terkait pengisian form rekap manual pajak dan ketentuan DJP. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi kepada bendahara atau staf keuangan. Yang ketiga, mendistribusikan form rekap manual kepada peserta. Yang keempat, menjawab pertanyaan peserta terkait pengisian dan pelaporan pajak manual. Selesai. Coach. Nggak ada kegiatan evaluasinya, evaluasi kegiatan aktualisasinya. Gimana itu, Coach? Di kegiatan selanjutnya, kegiatan terakhir. Kan Ini kegiatan itu kan dimulai dari persiapan atau perencanaan sampai dengan evaluasi kan? Oh, sosialisasi bukan termasuk evaluasi ya, Coach? Sosialisasi kan beda lah. Sosialisasi kan kamu mensosialisasikan kepada yang akan mengisi form itu. Evaluasi kegiatan tuh kamu evaluasi kegiatan dari awal sampai akhir. Oh, nanti ditambahkan, Coach. Oke, ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat nilai-nilainya. Agenda ketiga belum ya, Alda ya? Agenda yang keempat, Coach. Agenda ketiga, ini agenda keempat kita belajar nih. Agenda 3. Kan baru agenda 2 itu kan? Iya. Oke, coba kita yang pertama. Saya ambil sampel saja. Nanti yang lain menyesuaikan ya, sesuaikan Alda ya. Oke, coba lihat satu. Oke, kegiatan pertama saja coba saya lihat. Top. Bersikap cepat dalam menekan jadwal yang efektif untuk menyelesaikan isu. Gunakan kata saya akan ya. Oke. Efektif dan efisien nilai kompeten ya? Kayaknya bukan nilai kompeten deh, efektif dan efisien itu. Benar nggak? Nilai kompeten ya? Oke, nanti lihat lagi ya. Ya, Coach. Oke. Nah, bersikap, cekatan, saya akan bersikap cekatan dan solutif. Kamu cetak tebal itu ya. Ya, itu dua nilai di berinteraksi pelayanan. Bertanggung jawab dan konsisten dalam menepati janji. Konsultasi lakukan secara itu yang ke kompeten itu nanti tinjau ulang, kasih kode ya. Ya, Coach. Tinjau ulang, kasih kode. Oke, itu aja. Nanti menyesuaikan Alda ya, yang sebawahnya menyesuaikan. Kemudian untuk visi misi, kamu menggunakan visi ini ya, Bupati ya. Iya. Oke. Nilainya bukan nilai berakhlak, nilai di organisasi kamu apa? Alda di mana Alda ditempatkan? Di sekretariat Dewan, Coach. Nah, di sekretariat Dewan, di Subak apa? Keuangan ya? Ya. Nah, coba lihat di sekretariat Dewan itu ada enggak sekretariat DPRD itu nilai-nilainya yang diterapkan? Oh, ya, Coach. Ya.
Bukannya berakhlak itu Alda maksudnya. Itu maksudnya nilai-nilai yang dianut di organisasimu. Ya. Oke, gitu ya. Iya, Coach. Ya, dia mau ditanyakan, Alda? Cukup, Coach. Oke. Baik, lanjut terakhir, Aroyan. Izin share screen, Coach. Ya, kalau terakhir ini banyak masukan, Aroyan. Tidak lama lagi kan? Iya, sudah banyak masukan dari teman-teman yang sebelumnya tadi kan? Betul, Coach. Hmm. Kelihatan nggak, Coach? Pak, kurang besar, Coach? Coba, ya dah kelihatan. Kemarin Aroyan ngambil tentang Ngambil isunya tentang apa? kalau isunya data yang tersedia seringkali tidak lengkap, tidak mutakhir atau tidak Oh, sesuai, dan pengumpulan laporan tidak sesuai jadwal. ya penyampaian laporan ya. Gagasan kreatifnya membuat reminder atau pengingat untuk semua PPTK, Coach. Hmm. Kegiatannya, yang pertama saya melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, Coach. Hmm. Yang kedua, saya langsung membuat grup WhatsApp yang berisi para Memang PPTK, Coach. sebelumnya belum ada grup WhatsApp-nya ya? Belum, Coach. Enggak ada, oke. Dan yang ketiga, membuat print jadwal pengumpulan laporan, Coach. Hmm. Dan yang keempat, melakukan evaluasi terhadap gagasan kreatif. Penerapan remindernya kapan? Penerapan remindernya per ini, Coach. Tanggal 6 itu, Coach, udah mulai melakukan persiapan, Coach. Enggak, maksudnya itu pengumpulan laporan itu paling lambat kapan? Tanggal berapa? Kalau itu, saya nanya dulu ke Kasubag, Coach. Untuk jadwal Ya, ininya. ya, maksudnya nanti kamu untuk mengumpulkan evidennya nanti. Jadi pada saat di reminder Hmm. itu kamu screenshot, minta tolong ya PPTK-nya screenshot. Oh, ini memang ada remindernya itu, ya. Siap, Coach. Karena untuk eviden nanti. Oke, saya akan mempersiapkan bahan dan materi dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Nah, banyak ini ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Bahan materi apa? Bahan materi konsultasi gitu ya. Bahan dan materi Siap, konsultasi. Coach. Ya. Siap, Coach. Saya akan terbuka dan bekerja sama. Nah, bekerja sama kolaboratif dan menerima saran untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, nanti cetak tebal, ya. Siap, Coach. Oke. Nah, ini di bawah sebentar di visi misi kegiatan mendukung visi. Nah, ada kalimat keterangan sedikit apa? Di mana letak dukungannya itu, ya? Siap, Coach. Kegiatan ini mendukung visi dan misi parti. Oke, kemudian letak dukungannya di mana? Ya. Siap, Coach. Aroyan di mana? Di dinas apa? Kecamatan Semeru Darat Tengah, Coach. Nah, Kabupaten itu Muara Enim. itu masuk ke mana itunya itu? Di menjalankan misi yang keberapa? Nah, coba tanya, Kalau mentornya tanya ya atau siap, Coach. kecamatnya tanya ya. Siap, Coach. Kayak yang siapa tadi yang si Wina tadi. Nah, yang Wina tadi kan ada kan Bapeda menjalankan misi apa yang mana gitu. Ya. Siap, Coach. Kemudian nilai belum ada penjelasannya ini. Kerja cepat, kerja dan normatif. Yang mana? Apakah yang kerja cepat, apakah yang kerja cerdas, apakah yang normatif yang dikuatkan oleh kegiatan Aroyan itu. Ya. Siap, Coach. Oke. Oke, gitu aja. Kalau udah banyak masukan dari sebelumnya. Ada yang Siap, mau Coach. ditanyakan? Silakan. Yan. Nggak ada sih, Coach. Udah dijelasin semua tadi. Iya ya. Udah paham kok Cek. Ya. Oke, baik. Sekarang sebelum saya tutup, ya, saya akan jelaskan dikit tentang yang saya kirim kemarin. Mungkin ada yang mau bertanya. Sebentar ya. Saya buka dulu filenya.
Ya, udah kelihatan ya? Oke. Nah, jadi ini logonya logo penyelenggara diklat, logo pemerintah Kota Lubuk Linggau, karena kalian selama laksana ini kan diserahkan ke Pemkot Linggau kan. Nah, oke. Kemudian ini pelatihan dasar golongan 3 ya. Golongan 3 ini kan isinya kan. Golongan kalian CPNS dan pegawai negeri sipil golongan 3 gitu. Angkatannya menyesuaikan. Kalian 5 kan. Judulnya tulis di sini, disusun ini sama. Nah, jadi ini nama mentornya. Kemudian ini ada nanti ini tinggal pilih saja. Seminarnya hari Selasa kalau tidak salah tanggal 5 kan. Oke. Pengujinya kosong kan kita belum tahu. Dan ini bagiannya. Nah, ini ya. Jadi yang kalian buat kemarin yang kalian mau kerjakan selama kita RA1 RA2 itu ini. Dari sini sampai ke sini sebenarnya. Dari A sampai ya, dari A sampai G. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini bagian-bagiannya ya. Ini bagian-bagiannya. Ya, untuk profil peserta kalian tidak usah membuat profil yang kayak nama, alamat dan sebagainya itu ya. Langsung saja katakan bahwa misalnya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 5 bernama Muhammad Aroyan yang merupakan CPNS dengan formasi perencana misalnya ditempatkan di kantor Kecamatan Semende Ulu Tengah sesuai dengan SK Bupati Muara Enim nomor sekian bla bla bla. Nah, baru di bawahnya sebagai seorang staf di Subbab Perencanaan uraian atau tugas saya sebagai berikut. Baru jelaskan 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Itu cara nggak usah dijelaskan nama, alamat, nggak usah ya. Oke. Profil organisasi itu profilnya tentang organisasi kalian ya, unit kerjanya. Nah, inilah yang kalian ceritakan yang hasil dari kalian coaching yang pembimbingan 1 2 ini dapatlah ini nanti ya. Oke. Dan ini rencana aksi bela negara. Yang pertama kamu jelaskan 5 nilai bela negara itu. Kemudian rencana aksi yang sudah kamu buat di tabel itu, ya. Rencana aksi kamu masukkan saja tabelnya, ya. Yang tabel sudah ada semua tabelnya itu kan? Oke. Daftar pustaka, kemudian biodata peserta atau biodata penulis, ya. Untuk biodata penulisnya kalian buat yang kayak apa ya? Pokoknya buat yang sebagus mungkin deh. Untuk biodata penulisnya. Jadi buat semenarik mungkin untuk biodata penulisnya itu ya buat seperti ini. Sebentar, saya tarik dulu. Oh, enggak ada ya. Di mana ya? Nah, untuk biodata penulisnya buat buat biodata penulisnya ya. Nah, kalau buat seperti ini saja nih. Untuk biodata penulisnya. Nah, ini aja seperti ini ya. Penulis atau peserta namanya siapa gitu kan? Ya. Oke. Nah, ya diceritakan seperti ini. Ya. Nah, untuk profil peserta tadi sama cerita seperti ini. Nah, ini peserta gitu kan. Nah, ya. Mana tugas-tugasnya? Cerita orang tugasnya. Oke? Oke. Oke, nanti kalau kita di format ini nanti di bawah ada poin F ya. Ada poin F yang kamu lihat itu materi rekap, kalian buat seperti ini materi rekapnya. Tolong lagi tadi ya. Ini materi rekapnya. Taruh enggak ada nih rekap. Nah, ini. Nih, berapa nilai ya?
mata pelatihan, kemudian kegiatannya misalnya ada 5, kegiatan 1, kegiatan ada 2 nilai. Akuntabel ada 1. Jadi ya jumlah nilai yang diaktualisasikan ada berapa untuk kegiatan 1, untuk kegiatan 2 juga. Nanti di laporan akhir nanti dibuat juga perbandingan. Ya, rencananya berapa, realisasinya berapa gitu. Oke? Oke, untuk materi rekap. Baik, saya rasa cukup. Ada pertanyaan sebelum coach tutup pertemuan kita pada hari ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? No? Tidak Saya ada mau pertanyaan. bertanya, Coach. Ya, boleh. Wina? Yang materi rekap itu yang kita blok tadi ya, Coach, misalnya dalam akuntabel bertanggung jawab. Nah, enggak, iya hitungnya. Yang Wina tadi, yang Wina Iya, tadi misalnya, Wina tadi yang dicetak tebal tadi ada berapa kegiatan di kegiatan 1 tadi? Di akuntabel. Ada 2 misalnya. Artinya 2 nilai gitu. Ya. Makanya saya suruh cetak tebal itu biar tahu, oh itulah nilainya. Jadi begitu misalnya penguji lihat, oh di rekap ada 3 nilai, dibolak-balik ke metrik, oh benar ada 3 yang ditulis ke peserta di sini gitu. Ya. Ya, Coach, terima kasih. Ya, angkanya saja dibuat berapa banyak jumlah nilai yang akan diterapkan. Ya. Oke. Oke, masih ada? Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup ya. Pembimbingan RA kita kedua, kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Hari apa kita ada pembimbingan RA 3 ya. Ya, saya harapkan nanti di pembimbingan RA ketiga semuanya sudah selesai draft RA-nya ya. Oke, sama seperti tadi, saya minta untuk ditunjukkan saja, tunjukkan saya situ ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, silakan nanti kalau ada pertanyaan di luar ini silakan dihubungi saya coachnya ya. Demikian pembimbingan RA kedua kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembimbingan RA 2 saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tetap Terima semangat kasih, ya. Coach. Ya, Aris, jangan lupa nanti malam manjat pohon kelapa ya. Biar dapat sinyal gitu.